Halo semuanya, terutama anak-anak kos yang bijak sini bijak sana. Bagaimana kirimannya? Masih cukup? Saya sih udah ludes. Berjumpa lagi dengan saya, Will, penghuni abadi kos bernomor 69. Di video kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Just a Stranger. Film ini rilis di Filipina dan diproduksi pada tahun 2019. Bergenre romance dengan sutradara bernama John Paul Laksamana. Bercerita tentang drama percintaan yang relate dengan kehidupan masyarakat dewasa ini, yang berhasil memunculkan simpati bagi mereka yang menontonnya. Namun, sebelum masuk ceritanya, siapkan dulu semua yang tersisa untuk menemani kalian menonton alur cerita ini. Kalau begitu, mari kita lihat intro. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa kepada pastor. Dia mengaku telah melakukan perselingkuhan dengan pemuda yang jauh lebih muda darinya. Scene pun berpindah ke masa lalu wanita ini, di mana saat itu terlihat ada sekelompok wanita yang sedang berlibur di Portugal. Mereka berencana mengunjungi tempat wisata di sana. Namun seorang wanita memutuskan untuk tinggal saja di hotel. Wanita itu bernama Mai. Kemudian Mei memutuskan untuk pergi ke pantai untuk menghibur dirinya. Di sana ia berenang di tengah indahnya ombak dan pemandangan pantai. Saat Mei tengah berjemur di bawah teriknya matahari, seorang pria datang menghampiri Mei. Pemuda tersebut bernama Jericho. Jericho menawari Mei untuk tur wisata Lisbon gratis. Awalnya Mei menolaknya, namun karena kesempurnaan fisik Jericho, Mei kemudian mengiyakan tawaran Jericho. Mereka pun pergi ke salah satu wisata di sana. Saat Mei merasa lelah, Mei pun bersandar dan hal itu membuat Jericho meledeknya. Mei segera membalas ledekan Jericho dengan ledekan juga. Tak terima dengan ejekan Mei, Jericho segera membuktikan dirinya dengan mengecup bibir indah Mei. Mei tambah menantang Jericho dengan bilang, "Apakah cuma itu saja?" Mereka pun tiba di hotel dan segera membayar biaya sewa. Mereka pun segera menyalurkan asmaranya malam itu juga. Selesai melakukan kegiatan yang diinginkan, mereka pun ketahuan bahwa mereka sudah mempunyai pasangan masing-masing. Jericho bilang pada Mei untuk merahasiakan kegiatan enak-enak yang sudah mereka lakukan. Mei menyanggupi sembari menenangkan Jericho karena hubungan ini memang akan tinggal di kota ini saja. Kayaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka duduk di bangku taman yang menghadap ke pemukiman. Di sini, Jericho menanyakan apakah ada kemungkinan mereka akan berjumpa lagi. Mei kembali menegaskan bahwa kejadian ini tak akan pernah terulang kembali. Scene kemudian maju sedikit di Filipina. Terlihat ayah Jericho menjumpai ibu baptis Jericho dan meminta bantuan untuk memasukkan Jericho ke museum yang dipimpin oleh ibu baptisnya tersebut. Untuk memastikan bahwa Jericho tak mengacaukan yang satu ini lagi, ayah Jericho sampai mengancam Jericho. Hari pertama pun dimulai. Di tengah jam-jam magangnya, pandangan Jericho tertuju pada Mei, wanita yang pernah enak-enak dengannya di negeri orang. Mei dipertemukan lagi dengannya di museum tersebut. Namun Mei seperti tak mengenal Jericho lalu berlalu melewatinya. Ternyata Mei bersama suaminya, Phil. Jericho memanfaatkan kesempatan saat museum sudah sepi namun Phil masih di dalam untuk mencari Mei di luar museum. Tiba-tiba Mei menyapanya. Jericho menanyakan kenapa waktu di Portugal Jericho tidak melihat cincin kawin Mei. Mei berbohong dan bilang bahwa ia memakainya. Namun Jericho yang lugu berkata bahwa ia sudah menyentuh setiap senti dari tubuh Mei dan tidak menemukan cincin itu. Mendengar hal itu diucapkan di tengah keramaian, Mei terlihat kesal dan segera meninggalkan Jericho. Jericho kemudian mengejar Mei untuk menanyakan apakah ada kesempatan bertemu lagi. Namun Mei menolaknya lalu pergi. Singkat cerita, Mei kembali menemui Jericho di tempat kerjanya bertepatan saat Jericho sedang bekerja. Hal itu ternyata merusak fokus dari Jericho. Dengan mencuri-curi kesempatan, Mei menggoda Jericho dengan mentoel bemper Jericho. Setelah selesai bekerja, Jericho segera mendatangi mobil Mei. Setelah masuk ke dalam, Jericho langsung diminta melayani Mei. Namun harus terhenti karena kedatangan keluarga Jericho. Diiringi dengan kepanikan Jericho, Mei segera memberikan alamat lengkapnya, menginap serta nomor hotelnya. Dan di hotel terjadilah perbuatan yang diidam-idamkan mereka berdua.
Terdapat satu peristiwa di mana ayah Jericho ingin dia menjadi anggota dewan. Jericho yang kesal kemudian curhat pada May soal perilaku orang tuanya yang sering menyetirnya melakukan hal-hal yang orang tuanya minta. Sebagai selingan, Jericho bergurau dengan May hingga membuat mereka berlarian di koridor hotel. Karena takut mengganggu pengunjung lainnya, mereka pun berjalan pelan kembali ke kamar hotelnya tersebut. Jericho menanyai May, apakah ada laki-laki lain yang sudah berselingkuh dengannya selain Jericho? Scene kemudian maju lagi memperlihatkan pengakuan desa May. May bilang pada pastor bahwa Jericho adalah pria pertama yang sudah berselingkuh dengannya. May bahkan merasa bahwa Jericho benar-benar mengasihinya, tak seperti Phil yang tak mengasihinya sedikit pun. Di scene selanjutnya, terlihat Jericho masuk ke rumah sewa yang ditempati oleh May agar bisa berdekatan dengan Jericho saat Phil keluar kota. Saat masuk, ia sudah melihat May tergeletak tak berdaya di lantai keramik tangga rumah itu. Jericho segera membawa May ke sebuah kamar di rumah tersebut. Di kamar tersebut, May menginginkan Jericho untuk pergi karena May tak bisa melayaninya. Namun Jericho bilang dia kesini bukan hanya untuk itu. Jericho segera membuatkan makanan serta menyuapkan makanan tersebut kepada May dan membantu May mengerjakan pekerjaan rumah. Di hari berikutnya, terlihat Jericho datang lagi ke rumah May. Namun kali ini May sudah terlihat berolahraga. Tak ingin kehilangan kesempatan, Jericho segera menggendong May untuk melakukan sesuatu yang enak-enak. Setelah mereka mendapatkan yang enak tersebut, Jericho bilang pada May bahwa pacarnya Phoebe akan datang ke Filipina. Di atas becak, terlihat kecemburuan terpampang di wajah May saat melihat Phoebe berada di sisi Jericho. Ia pun menumpahkan emosinya bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Dia minum oplosan sebanyak-banyaknya serta berjoget segila-gilanya. Tiba-tiba May sudah terbangun di kamar suaminya Phil. Hal yang mengesalkan May pun terpaksa dilakukannya. May harus memenuhi permintaan Phil untuk menemaninya bersandiwara di depan gubernur dan istrinya. Sepulang dari sana, rasa kesal Phil ditumpahkan pada May yang gagal bersandiwara lagi. Hingga Phil menanyakan siapa Jericho yang membuat Phil curiga. May pun akhirnya jujur bahwa Jericho adalah pria yang menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Phil meminta May untuk memilih Jericho atau harta yang dimilikinya. Akhirnya May memilih Jericho dan pindah ke tempat yang kumuh di mana Jericho datang untuk menemuinya. Akhirnya Jericho sampai di rumah baru May. Mereka pun mengobrol tentang Phoebe dan membuat Jericho kesal karena egoisan Phoebe. May kemudian memberi nasihat, tapi sepertinya membuat Jericho bingung hingga Jericho menggoda May dengan roti sobeknya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang enak dari May. Lalu mereka pun kembali melakukan yang enak. Malamnya mereka minum-minum di bar kemudian berdansa dengan romantisnya. Mereka menikmati saat-saat berdua hingga pagi menjelang. Di depan sebuah tugu, sebuah pembicaraan mengarah ke persoalan mereka di mana May menginginkan Jericho untuk meninggalkan keluarganya yang membebani hidupnya tersebut. Untuk pergi dengan May, wanita yang sudah meninggalkan kenyamanan hidup mewah untuk bersama Jericho, lelaki yang dikasihinya. Namun Jericho tak sanggup. Dia pun terdiam kemudian berlutut pada May dan minta dimengerti. Malam harinya di depan rumah kos May, Jericho minta waktu untuk bisa menentukan sikapnya. Di perjalanan pulang, ternyata Jericho dihadang para pria tak terkenal. Dia dihajar dan dirampok. Beberapa minggu kemudian, May penasaran dengan kabar Jericho. Dia datang ke museum, bertemu dengan salah satu pegawai di sana dan memberitahukan May bahwa Jericho sudah berada di rumah sakit dalam keadaan koma selama seminggu. May tak bisa berbuat apa-apa selain menyewa sebuah rumah tepat di depan rumah keluarga Jericho untuk setidaknya memperhatikan laki-laki yang disayanginya itu dari atas balkon rumahnya. Di suatu saat, May terbangun sehabis memimpikan Jericho mengunjungi rumah sewa tersebut. Dia terkejut mendengar suara ambulan yang tiba-tiba berada tepat di depan rumah. May langsung berlari ke balkon rumahnya. Dia terkejut dan menangis sejadi-jadinya ketika melihat laki-laki yang disayanginya sudah tak bernyawa dibopong ke dalam ambulan. May pun terlihat menghadiri penghormatan terakhir untuk Jericho di sebuah gereja. Setelah orang tua Jericho beserta pacarnya memberikan kata-kata terakhir untuk Jericho, kini giliran May untuk memberikan kata-kata terakhirnya untuk Jericho.
Setelah selesai memberikan kata-kata terakhirnya, Mei pun keluar dengan menahan tangisnya diiringi tangisan orang-orang. Di akhir film terlihat Feby menghampiri Mei untuk bertanya, siapa sebenarnya Mei? Mei hanya bisa menjawab pertanyaan Feby dengan mengatakan, aku bukan siapa-siapa, aku hanya orang asing. Dan film pun habis. Bagaimana menurut kalian alur cerita ini? Menurut saya, film ini memiliki cerita-cerita yang sangat menarik, juga memiliki drama yang berkelas. Film ini berhasil memunculkan empati saya pada Jericho, remaja bermasalah karena pengaruh orang tuanya yang tak mengenali anaknya, yang berselingkuh dengan Mei, istri pengusaha kaya yang tak mendapat cinta yang tulus dari suaminya. Meskipun awalnya perselingkuhan mereka membuat saya geram, namun saya sedikit merasa adil karena kebahagiaan yang mereka ciptakan sepantar dengan beban yang harus mereka tanggung. Sekian untuk kali ini, mohon maaf untuk salah-salah katanya, dan selamat berjuang sesama hidup anak kos Indonesia.